Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Uswa dengan akhiran NIM 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut Ali Imran ayat 84 sampai 87. Untuk memenuhi tugas tafsir terbawi, yaitu saya akan membacakan suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinat. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, serta kepada apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Bagaimana Allah memberi petunjuk kepada suatu kaum kafir setelah mereka beriman serta mengakui bahwa Rasul, yaitu Muhammad, itu benar dan telah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Selanjutnya, mereka itu balasannya ialah laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Baiklah, selanjutnya asbabun nuzul dari Ali Imran ayat 84-87. Surat Ali Imran ayat 84-87 turun pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah, ketika terjadi banyak interaksi dan perdebatan antara umat Islam dengan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Perdebatan ini berkaitan dengan masalah akidah, kenabian, dan klaim kebenaran agama. Pada saat itu, ahlul kitab memiliki sikap yang cenderung eksklusif. Mereka menganggap bahwa hanya mereka yang benar dan diridhoi Allah. Kaum Yahudi hanya mengakui Nabi Musa, sementara kaum Nasrani mengagungkan Nabi Isa, tetapi keduanya sama-sama menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian dari mereka mengetahui tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad dalam kitab mereka, namun tetap menolak karena kesombongan, iri hati, atau kepentingan dunia. Dalam kondisi tersebut, Allah menurunkan ayat 84 sebagai perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menegaskan prinsip keimanan dan dalam Islam, yaitu beriman kepada Allah, seluruh kitab yang diturunkan, dan semua nabi tanpa membeda-bedakan. Ayat ini menjadi bantahan terhadap sikap ahlul kitab yang memilih-milih nabi. Selanjutnya, ayat 85 turun untuk menegaskan bahwa agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam, yaitu sikap tunduk dan patuh kepadanya. Ayat ini sekaligus menolak klaim bahwa keselamatan hanya dimiliki oleh kelompok tertentu tanpa mengikuti kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad. Adapun ayat 86-87 turun berkaitan dengan orang-orang yang telah mengetahui kebenaran Islam. Bahkan sebagian telah beriman, tetapi kemudian kembali kepada kekafiran atau murtad.
Mereka menolak kebenaran bukan karena tidak tahu, melainkan karena kesombongan dan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, Allah memberikan peringatan keras berupa laknat bagi mereka. Kemudian ada nilai pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari ayat 84 sampai 87 ini terdapat banyak nilai pendidikan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama ada pendidikan tauhid dan keimanan yang utuh. Ayat ini mengajarkan bahwa keimanan tidak boleh setengah-setengah. Seorang muslim harus beriman kepada Allah, kitab-kitabnya, dan seluruh nabi tanpa membeda-bedakan. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa diterapkan dengan memperkuat keyakinan kepada Allah, serta mempelajari ajaran agama secara menyeluruh, bukan hanya sebagian. Yang kedua, ada sikap adil dan tidak diskriminatif. Islam mengajarkan untuk tidak membeda-bedakan para nabi. Ini memberi pelajaran bahwa dalam kehidupan sosial, kita juga harus bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap orang lain, baik dalam pergaulan, pendidikan, maupun lingkungan masyarakat. Yang ketiga, konsistensi atau istiqomah dalam beriman. Ayat 86-87 memberikan peringatan tentang bahaya berpaling dari kebenaran setelah mengetahuinya. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini mengajarkan pentingnya istiqomah, yaitu tetap teguh dalam prinsip, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif, dan tidak meninggalkan kebaikan yang sudah diketahui. Selanjutnya ada nomor 4, yaitu kejujuran dalam menerima kebenaran. Ayat ini juga mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh menolak kebenaran hanya karena ego, gengsi, atau kepentingan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa diterapkan dengan berani mengakui kesalahan, menerima nasihat, dan tidak keras kepala ketika sudah jelas mana yang benar. Yang kelima, ada tidak fanatik buta. Ahlul kitab dikritik karena fanatik terhadap kelompoknya. Dari sini kita belajar untuk tidak fanatik buta terhadap golongan, organisasi, atau tradisi jika bertentangan dengan kebenaran. Sikap kritis dan terbuka sangat penting dalam kehidupan modern. Yang keenam, ada pendidikan tanggung jawab spiritual. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap pilihan iman memiliki konsekuensi. Dalam kehidupan sehari-hari, ini menumbuhkan kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga seseorang akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Selanjutnya, nomor 7, yaitu menghargai perbedaan dengan batas akidah. Walaupun Islam tegas dalam akidah, ayat ini juga menunjukkan pentingnya dialog dan penyampaian kebenaran dengan cara yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa tetap menghargai perbedaan tanpa harus mengorbankan prinsip keimanan. Sekian tugas tafsir Tarbawi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.